Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Lastriana Sastra Gandus dengan NIM 2302110. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Rancang Bangun Sistem Kasir Berbasis Website di Yokomani Shop Ice Cream. Sebelum saya masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan saya menjelaskan lebih dulu mengapa penelitian ini saya lakukan. Di era digital seperti sekarang, penerapan teknologi informasi dalam dunia usaha sudah menjadi kebutuhan utama, bukan lagi sekedar pelengkap, khususnya sistem kasir. Keberadaannya sangat membantu pelaku usaha untuk mengelola pencatatan transaksi, memantau persediaan barang, hingga menyusun laporan keuangan secara lebih cepat, akurat, dan terstruktur. Sistem kasir berbasis website bahkan memberikan kelebihan tambahan, yaitu data dapat diakses kapan saja, dari mana saja, dan melalui perangkat yang terhubung ke internet, sehingga memudahkan pemilik usaha untuk memantau kondisi usahanya meskipun tidak berada di lokasi toko. Penerapan sistem ini terbukti mampu memangkas waktu kerja, mengurangi risiko kesalahan manusia, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Kondisi ini belum sepenuhnya diterapkan di Yokomane Shop Ice Cream yang bergerak di bidang penjualan es krim di Labuan Bajo. Selama ini, mereka belum memiliki sistem kasir sendiri, jadi semuanya bergantung sepenuhnya pada sistem kasir usaha lain, yaitu sistem kasir milik Cafe Kopi Mana Inspiration. Nah, ketergantungan ini menimbulkan beberapa masalah yang cukup terasa. Pertama, untuk mengirim laporan ke pemilik usaha yang berdomisili di Bali, staf harus mengunduh data secara manual, menyusun ulang, lalu mengirim lewat WhatsApp. Proses ini memakan waktu sekitar 1 jam setiap harinya dan seringkali terlambat sampai 70% dari hari kerja dalam sebulan. Selain itu, karena dikerjakan secara manual, risiko salah cetaknya juga tinggi. Rata-rata terjadi 3-5 kali kesalahan setiap harinya, mulai dari salah hitung, jumlah barang, sampai salah tulis harga. Dampaknya juga terasa pada stok barang, di mana tidak ada pembaruan stok otomatis, sehingga selisih antara catatan dan barang fisik terjadi sekitar 2 kali dalam seminggu. Kalau dihitung kerugiannya bisa mencapai 15% dari pendapatan per bulan. Saya membuat sistem ini agar semua proses bisa berjalan otomatis, cepat, dan akurat. Adapun tujuan dari penelitian ini ada 3 poin utama, yaitu yang pertama yaitu merancang sistem kasir berbasis website yang digunakan untuk mendukung proses transaksi penjualan. Yang kedua yaitu mengembangkan fitur pelaporan keuangan dalam sistem kasir berbasis website yang mampu menghasilkan laporan harian, mingguan, dan bulanan secara tepat, akurat, serta dapat diakses oleh pemilik usaha. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu menjelaskan bagaimana sistem kasir berbasis website dapat mendukung operasional bisnis, khususnya dalam pengelolaan stok, pencatatan transaksi, dan penyediaan data untuk pengambilan keputusan. Untuk membangun sistem ini, saya menggunakan metode pengembangan waterfall yang tahapannya berurutan mulai dari analisis kebutuhan, perancangan, pembuatan program, pengujian, hingga sampai penerapan. Bahasa pemrograman yang dipakai adalah PHP dengan basis data MySQL. Sedangkan untuk merancang alur dan strukturnya, saya gunakan alat bantu seperti diagram konteks, data flow diagram, ERD, konseptual data model, serta physical data model. Dan untuk memastikan sistem bekerja benar, saya uji pakai metode black box testing, yaitu melihat apakah hasilnya kerjanya sesuai harapan tanpa perlu melihat kode program di dalamnya. Sistem yang saya buat ini berbasis website, jadi bisa dibuka lewat perangkat apa saja yang terhubung ke internet. Yang paling penting adalah ada pembagian hak akses supaya aman dan rapi. Kalau masuk sebagai owner, dia punya kendali penuh, bisa mengatur data kasir, mengelola semua data produk, melihat laporan penjualan lengkap secara real time. Sedangkan kasir aksesnya terbatas hanya untuk melakukan transaksi penjualan saja, tidak bisa mengubah data penting. Kalau dilihat secara langsung, begini tampilan untuk sistemnya. Kita akan memasukkan username dan password sesuai hak aksesnya, apakah dia sebagai owner atau juga sebagai kasir. Berikut adalah halaman dari dashboard admin, di mana dashboard admin ini nanti admin dapat mengakses laporan. Jadi laporan yang diakses itu nanti bisa kita filter berdasarkan tanggal, bulan, dan juga tahun. Misalnya kita membutuhkan data transaksi di tanggal 3, jadi kita bisa memfilter dengan mengklik tanggal 3, bulan berapa, dan tahun berapa. Nanti sistem akan memberikan feedback berupa data-data yang kita butuhkan. Selain itu, pada halaman dashboard admin ini terdapat fitur manajemen produk, di mana ketika kita ingin menambahkan produk baru, kita bisa memasukkan produk yang kita inginkan. Jadi contohnya
coffee float, kemudian kita bisa masukkan harganya berapa, dan juga stok awalnya berapa. Setelah semua di input, selanjutnya kita akan menyimpan nama produk tersebut. Maka produk yang kita tambahkan secara otomatis berada dalam halaman manajemen stok produk. Fitur selanjutnya yaitu masih di halaman dashboard admin, yaitu akun kasir, di mana ketika owner atau admin ingin menambahkan kasir baru, dia bisa menambahkan mulai dengan nama lengkap, masukkan username dan passwordnya. Setelah semua dimasukkan, maka owner atau admin dapat langsung klik tambah kasir. Oke, selanjutnya kita akan coba login sebagai kasir. Sini kita masukin untuk username dan passwordnya. Di halaman kasir ini nanti kita bisa melakukan transaksi, di mana kita bisa mulai transaksi, kemudian kita bisa memilih produk apa yang mereka beli, kemudian kita bisa masukkan berapa jumlahnya. Setelah itu kita bisa tambahkan keranjang, dan di sini kita bisa pilih untuk metode pembayarannya, apakah dia pakai QRIS, cash atau transfer. Selanjutnya untuk riwayat nota di sini ini memudahkan kasir untuk melihat transaksi yang dilakukan pada hari itu atau pada shiftnya. Jadi ini adalah transaksi-transaksi yang sudah dilakukan oleh kasir pada transaksi. Sistem ini berhasil menjawab semua masalah yang ada pada sebelumnya. Waktu untuk menyusun laporan yang tadinya butuh 1 jam, sekarang cukup hitung detik. Kesalahan pencatatan transaksi jadi hilang, stok barang selalu akurat, dan pemilik usaha yang berdomisili di Bali bisa memantau usahanya secara langsung tanpa harus menunggu laporan dikirim lewat WhatsApp. Hasil pengujian juga menunjukkan semua fitur berjalan dengan baik dan siap digunakan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan have a good day to everyone.